Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kemarin UTS-nya? Semoga semuanya bisa mengerjakan. Kemudian untuk UAS nanti tolong dipersiapkan lagi lebih baik sehingga nilainya nanti bisa lebih bagus lagi. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang morfologi daun tanaman. Setelah kemarin kita mempelajari apa itu sel hingga ke organ, kemudian kita bahas sedikit tentang organ batang pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan ke-9 ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang morfologi dari daun tanaman. Kita langsung saja. Jadi daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari bagian batang. Umumnya berwarna hijau karena pada bagian daun ini tempat yang mengandung pigmen klorofil atau zat hijau daun yang paling banyak dari bagian tanaman. Bukan di bagian tanaman lain klorofil itu tidak ada, tapi yang paling banyak pigmen klorofil ini atau zat hijau daun ini terletak pada bagian daun tanaman. Kemudian daun ini berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Jadi pada tanaman ini sebenarnya proses fotosintesis terjadi di seluruh bagian tanaman, tapi karena bagian daun ini mengandung pigmen klorofil paling banyak, jadi intensitas terjadinya proses fotosintesis yang paling intens adalah di bagian daun tanaman. Kemudian daun ini mempunyai bentuk atau morfologi yang berbeda-beda, kemudian memiliki keunikan sendiri. Selanjutnya, daun ini juga dipakai untuk alat identifikasi dari tanaman karena pada setiap spesies, pada setiap genus atau famili dari tanaman ini memiliki jenis daun yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke fungsi daun. Yang pertama, tempat terjadinya proses fotosintesis atau pemasakan karbon dioksida. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan berklorofil dengan bantuan cahaya matahari. Sebagai organ pernapasan atau respirasi terjadi pada stomata. Jadi stomata ini adalah alat untuk melakukan proses pertukaran gas, yaitu gas karbon dioksida dan gas oksigen. Jadi pada siang hari tanaman ini menyerap gas CO2 yang nanti digunakan untuk proses fotosintesis dan mengeluarkan gas oksigen. Sementara pada malam hari tanaman ini menghisap oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi kalau kalian punya tanaman di dalam kamar, itu kalau malam-malam sebaiknya dikeluarkan karena ditakutkan nanti kalian dan tanamannya itu berebut oksigen, karena pada malam hari tanaman ini melakukan proses respirasi dan pada saat proses respirasi ini nanti membutuhkan banyak oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Kemudian tempat terjadinya transpirasi atau penguapan. Transpirasi juga dilakukan melalui stomata. Tempat terjadinya glutasi atau pelepasan air. Glutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Glutasi biasanya dianggap sebagai embun. Kemudian alat reproduksi vegetatif. Jadi ada beberapa tanaman juga yang dapat dikembangbiakan dengan perbanyakan vegetatif dari bagian daun. Contohnya seperti cocor bebek, kemudian lidah buaya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai alat perkembangan secara vegetatif. Nah, ini adalah struktur anatomi dari bagian daun. Pada bagian terluar dari daun, bagian atas itu adalah jaringan epidermis yang melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang paling rapat. Kemudian pada bagian bawah daun itu terdapat stomata. Jadi stomata ini terletak pada bagian bawah daun tanaman. Kemudian setelah jaringan epidermis, di bawahnya ada jaringan palisade dan jaringan spons. Kemudian di dalam daun terdapat jaringan pembuluh angkut yang berfungsi sebagai alat transportasi zat makanan dan air. Nah, di sini kita bisa lihat jaringan penyusun daun. Yang pertama, jaringan epidermis atas dan bawah. Jadi bagian daun atas dan bawah ini bersentuhan langsung dengan lingkungan luar. Itu dilindungi oleh jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung, mengurangi penguapan dan pertukaran gas. Jaringan epidermis ini selapis sel berdinding tebal, yaitu kutikula, tersusun rapat mengandung stomata di bagian bawah daun. Kemudian yang kedua adalah jaringan palisade, berbentuk silindris, tersusun rapat, banyak mengandung kloroplas, tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian jaringan spons atau bunga karang terdiri dari beberapa lapis
banyak ruang antar sel, fungsinya adalah untuk proses pertukaran gas. Dan yang terakhir adalah silinder pusat. Silinder pusat atau jaringan vein. Ini terdapat jaringan xilem dan jaringan phloem yang berfungsi sebagai alat pengangkut air dan zat makanan ke seluruh bagian tanaman. Jadi dari hasil proses fotosintesis yang diperoleh dari bagian daun, hasil fotosintesis menghasilkan glukosa. Nanti glukosanya ini disalurkan ke seluruh bagian tanaman melalui jaringan phloem. Terus jaringan xilem ini nanti akan membawa air dari bagian akar karena si tanaman ini membutuhkan air pada saat proses fotosintesis. Kemudian perbedaan daun dikotil dan monokotil. Daun monokotil ini berbentuk memanjang seperti pita. Kemudian tulang daunnya ini mengikuti bentuk daunnya sejajar searah pertumbuhan daun. Sementara daun tanaman dikotil ini berbentuk melebar, kemudian ada tulang daun yang menjalar. Nah, contohnya di sini daun monokotil adalah daun tanaman padi, kemudian daun dikotil adalah daun tanaman sirih contohnya. Kemudian kita masuk ke anatomi daun dikotil dan monokotil. Perbedaan dari sisi anatomi terletak pada jaringan mesofil yang ada pada daun dikotil, tersusun atas parenkim palisade dan bunga karang. Sementara pada tanaman monokotil, jaringan mesofilnya tidak bisa dibedakan, yang mana jaringan palisade dan jaringan bunga karang, atau lebih sederhana. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi perbedaannya ini terletak pada adanya perbedaan atau batas yang jelas antara jaringan parenkim palisade dan bunga karang. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau jaringan palisade dan bunga karang pada tanaman dikotil ini terlihat jelas, sementara pada anatomi daun monokotil itu tidak terlihat batasan yang jelas antara satu bagian dengan bagian yang lain. Oke, kita masuk ke morfologi daun. Morfologi daun adalah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pada sehelai daun, baik berupa tunggal maupun majemuk. Jadi pada beberapa tanaman dalam satu helaian daun itu ada beberapa daun, disebut dengan daun majemuk. Pada dasarnya sehelai daun ini terdiri dari daun, kemudian tangkai daun dan helaian daun. Ada pula yang terdiri dari pelepah daun, tangkai daun dan helaian daun. Nah, ini bisa dilihat morfologi dari daun-daun dari tanaman. Ada yang berbentuk oval, reniform, oblong, dan lain-lain. Morfologi daun secara lengkap. Jadi daun secara lengkap ini dikatakan lengkap ketika memiliki tangkai yang menghubungkan antara daun dengan batang, kemudian adanya pelepah daun, kemudian adanya tulang daun, dan adanya helaian daun. Nah, ini contohnya adalah daun tanaman pisang. Bagian-bagian daun yang pertama, pangkal daun, yaitu bagian daun yang berhubungan dengan bagian buku batang tumbuhan. Merupakan daerah pada buku batang sebagai tempat terkaitnya daun pada batang. Pelepah atau upih daun merupakan bagian daun yang berbentuk lembaran tebal atau tipis dan memeluk batang. Jadi pelepah ini menempel pada batang yang seolah-olah seperti memeluk dari batang tersebut. Tangkai daun yaitu bagian daun yang berbentuk silindris sebagai perantara antara upih dan helaian. Helaian daun yaitu bagian daun yang berbentuk pipih berwarna hijau berupa daging daun dan urat daun serta berguna sebagai tempat proses fotosintesis. Tulang daun berfungsi untuk memberikan kekuatan pada daun agar tetap pada bentuknya dan berfungsi sebagai penyalur zat makanan. Jadi pada tulang daun ini terdapat jaringan-jaringan pengangkut yang berfungsi untuk menyalurkan air dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ini ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian susunan daun berdasarkan jumlah helaian daun. Pada tangkai daun dibedakan menjadi daun tunggal, yaitu daun yang pada satu tangkainya terdapat satu helaian daun saja. Contohnya seperti daun mangga. Kemudian daun majemuk. Daun majemuk ini pada setiap helaian daunnya ini terdapat lebih dari satu daun. Contohnya seperti daun putri malu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke variasi daun majemuk. Jadi bentuk-bentuk daun majemuk ini dibedakan lagi berdasarkan bentuknya. Ada yang bentuknya trifoliat, ada yang menjari, ada yang menyirip,
ada yang menyirip genap, ada yang menyirip tidak sampai tulang daun, kemudian ada yang menyirip ganjil, seperti tergantung tanaman. Dan ini menjadi salah satu alat untuk melakukan proses identifikasi dari tanaman. Kemudian struktur daun tunggal, yang pertama bentuk daun, bentuk bangun daun, kemudian pangkal daun, ujung daun, tepian daun, daging daun, pertulangan daun, dan warna daun atau permukaan dari daun tersebut. Nah, yang pertama kita bahas adalah bangun daun. Variasi bangun bentuk tumbuhan atau pohon hutan sangat bermacam-macam. Yang pertama adalah bangun daun. Variasi bangun bentuk tumbuhan atau pohon hutan ini sangat bermacam-macam. Untuk tiap genus dalam satu famili saja ini mempunyai bangun bentuk helaian daun yang berbeda-beda. Berdasarkan pada letak bagian yang terlebar dari satu helaian daun, maka dapat dibedakan bagian yang terlebar terdapat kira-kira di tengah-tengah helaian daun. Bagian yang terlebar terdapat di bagian bawah pertengahan helaian daun. Bagian yang terlebar terdapat di bagian atas pertengahan helaian daun. Dan yang ketiga, tidak ada bagian yang terlebar. Artinya helaian daun dari pangkal sampai ujung ini dikatakan sama lebarnya. Nah, ini adalah contoh bentuk dari bangun daun tanaman. Nanti bisa dilihat saja. Jadi ada bagian daun ini yang terlebar ini pada bagian bawahnya, ada yang terlebar ini pada bagian tengahnya, dan yang terakhir ada bagian daun yang tidak lebar sama sekali. Jadi bagian atas sampai bawah ini lebarnya sama. Kemudian pangkal daun ini dibedakan menjadi yang pertama runcing, kemudian yang kedua meruncing, yang ketiga tumpul, yang keempat membulat, yang kelima rompang atau rata, dan yang keenam ini berlekuk. Jadi untuk pangkal daun ini dibedakan menjadi 6 jenis. Kemudian ke bagian ujung daun atau apex foli. Yang pertama runcing, yang kedua meruncing, yang ketiga tumpul, yang keempat membulat atau rotundatus, kemudian rompang atau rata, yang keenam terbelah, dan yang ketujuh berduri atau mukronatus. Nah, ini adalah morfologi bagian ujung dari daun. Jadi bentuk dari daun ini morfologinya ini sangat beragam. Untuk bagian ujung daun ini dibedakan menjadi 7 jenis. Selanjutnya bangun ujung dan pangkal daun. Jadi untuk bagian bangun ujung dan pangkal daun ini dibedakan menjadi 9 jenis. Yang pertama runcing, kemudian meruncing, yang ketiga tumpul, yang keempat membulat, yang kelima berlekuk, yang ketujuh berduri, yang kedelapan rompang, dan yang kesembilan adalah memerisai atau peltet. Nah, untuk contohnya, yang meruncing ini daun Kamboja, kemudian yang runcing ini daun Kamboja, yang meruncing ini daun meranti, yang tumpul daun pulai, yang membulat daun Homalatus, yang berlekuk daun kupu-kupu, yang keenam ini daun asimetris, daun mahoni. Jadi tidak sama bagian sisi kanan dan sisi kirinya, itu daun mahoni. Kemudian rompang daun semanggi, berduri ini daun nanas, dan memberisai daun Macaraga gigantea. Nah, ini adalah tipian daun atau margofoli. Jadi untuk terpian daun ini dibedakan menjadi 12 jenis. Nanti bisa dibaca untuk lebih lengkapnya. Masing-masing tipe ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke pertulangan daun atau nevartio. Fungsi tulang daun adalah memberi kekuatan pada daun, kemudian jalan pengangkutan zat-zat makanan atau zat hara yang diambil dari bagian akar, jalan pengangkutan hasil asimilasi dari tempat pembentukan ke tempat yang membutuhkan, jadi dari daun tanaman ke seluruh bagian tanaman. Tulang daun menurut besar kecilnya itu dibedakan menjadi yang pertama ibu tulang daun, kemudian tulang-tulang cabang, dan urat-urat atau vena. Urat-urat daun atau vena. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat morfologi dari daun tanaman, mulai dari tangkai daun, kemudian pangkal daun, tulang daun primer, tulang daun sekunder, kemudian tulang daun tersier, tepian, hingga ke ujung dari daun tersebut. Tulang daun primer ini adalah costa atau ibu tulang daun, kemudian tulang-tulang cabang adalah tulang daun sekunder, dan
urat daun atau vena adalah tulang daun tersier. Nah, ini adalah bentuk dari tulang daun tanaman. Yang pertama, tulang daun menyirip. Contohnya seperti pada tanaman talas. Pada tanaman sirih ini tulang daunnya menyirip, kemudian tulang daun menjari. Tulang daun menjari ini contohnya seperti pada tanaman pepaya. Kemudian tulang daun melengkung. Contohnya seperti tanaman sirih. Dan tulang daun sejajar contohnya seperti pada tanaman monokotil, yaitu tanaman padi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu daging daun atau intervenium. Daging daun atau intervenium merupakan bagian daun di antara tulang daun dan urat-urat daun. Bagian ini merupakan dapur tumbuhan, yaitu zat-zat yang diambil dari luar ini diubah atau dijadikan zat makanan di dalam tumbuhan tersebut. Contohnya seperti air dimasukkan ke bagian daging daun ini untuk diolah menjadi glukosa melalui proses fotosintesis. Warna hijau pada daun sebenarnya adalah warna yang terkandung pada bagian ini. Kalau misalnya daun memiliki warna lain, itu juga berada pada bagian tulang daun. Jadi di tulang daun ini terjadi proses fotosintesis yang nantinya hasilnya disebarkan ke seluruh bagian tanaman. Kemudian tebal tipisnya helaian daun ini juga ditentukan dari besarnya daging daun, sehingga sifat daun ini dibedakan menjadi tipis seperti selaput, contohnya seperti pada tanaman paku, kemudian seperti kertas, tipis tapi cukup tegar, contohnya seperti tanaman pisang, tipis lunak, contohnya seperti pada tanaman selada air, kemudian seperti perkamen atau perkamenthus, tipis tapi cukup kaku, contohnya seperti daun kelapa. Jadi daun kelapa itu kaku. Kemudian seperti kulit atau bertulang, seperti kulit atau belulang, helaian daun tebal dan kaku. Contohnya seperti pada daun tanaman nyamplung. Jadi tanaman nyamplung ini merupakan salah satu tanaman obat juga yang banyak digunakan untuk mengobati beberapa macam penyakit seperti itu. Dan biasanya tumbuh di daerah pesisir pantai. Kemudian yang terakhir adalah berdaging. Contohnya seperti tanaman lidah buaya. Jadi daunnya ini tebal dan berair. Kemudian permukaan daun ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama licin. Permukaan daunnya terlihat, kemudian mengkilat. Misalnya pada sisi atas daun kopi. Kemudian suram. Misalnya pada daun ketela rambat atau ubi jalar. Kemudian berselaput lilin misalnya pada bagian bawah daun pisang, dan gundul misalnya pada tanaman jambu air. Berbulu kasar, bulu kaku, dan jika diraba terasa kasar, contohnya pada daun gadung. Kemudian bersisik misalnya pada daun bagian bawah daun tanaman durian. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini tentang morfologi daun saya cukupkan sekian. Semoga bisa memberikan informasi tentang bagaimana morfologi daun, mulai dari anatomi, kemudian bentuk-bentuknya. Karena pada tanaman secara umum, setiap tanaman ini memiliki bentuk daun yang berbeda-beda. Jadi ketika kita mempelajari morfologi daun, ini diharapkan kita bisa mengenali bentuk dan jenis dari daun tersebut. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.